Simon Tahamata resmi menjadi mandu bakat sepak bola nasional. Bagaimana kontribusi yang dapat dipersembahkan untuk timnas dalam waktu dekat? Kita akan membahas bersama analis sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Friska. Gimana dengan Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam yang akhirnya ditunjuk jadi pemandu bakat sepak bola nasional? Untuk jangka panjang atau jangka pendek, apa yang bisa kita harapkan? Ya, memang di sebagian besar negara yang sudah maju sepak bolanya, urusan talent scouting itu memang ditangani secara khusus ya oleh orang yang memang ahli. Karena tidak semua pelatih itu punya mata yang cukup tajam untuk melihat bakat pemain, terutama pemain usia muda. Nah, kita tahu salah satu persoalan timnas kita ini kan skuadnya tipis ya, materi pemainnya sebagian besar itu saja gitu ya. Kalau kita lihat pemanggilan timnas dalam 2 kesempatan terakhir ini di kualifikasi, itu materi pemain yang dipanggil sekarang dengan pertandingan sebelumnya kan nggak beda jauh. Ya. Pemainnya sebagian besar masih itu saja. Nah, itu artinya memang skuad kita tipis, butuh penjaringan pemain secara serius supaya skuad kita bisa lebih tebal. Hmm. Oke, Bungkus. Nah, bicara soal jadi talent scout ini, apakah memang nanti Simon Tahamata harus tinggal di Indonesia? Karena mau nggak mau kan kalau menjaring bakat, harus tahu bagaimana atmosfer di sini, harus memantau Liga 1, siapa-siapa saja pemain yang potensial, nggak cuma bicara soal siapa potensi pemain naturalisasi kan? Iya, betul. Jadi memang kehadiran Simon ini diharapkan bisa membuat tim nasional ini punya orang yang lebih banyak waktu melihat mengamati pertandingan. Kita lihat kan timnas sekarang ini pelatihnya relatif sebentar ya, tidak terlalu banyak mengamati pertandingan, entah itu Coach Patrick Kluivert, Daniel Ansat, atau pelatih-pelatih yang lain itu cuma 1-2 pertandingan aja yang sempat dilihat. Sehingga memang pengamatannya juga tidak maksimal. Nah, harus ada orang yang secara sungguh-sungguh mengikuti pertandingan pekan ke pekan, mengikuti kompetisi berbagai usia muda. Tidak hanya kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, termasuk kompetisi Elite Pro Academy juga dipantau. Nah, orangnya memang harus orang yang sungguh-sungguh bersedia untuk lebih banyak waktu di Indonesia. Nah, Nah, Coach Simon ini kan punya kultur Indonesia ya, ya. sehingga mudah-mudahan dengan kultur yang demikian akan membuat dia punya waktu lebih banyak, punya passion lebih banyak untuk melihat lebih dekat perkembangan sepak bola Indonesia. Ditambah lagi memang dari segi kualifikasi, Coach Simon ini kan salah satu pelatih yang sangat terkenal, mampu mengorbitkan banyak pemain muda menjadi bintang. Ada beberapa nama yang sudah pernah diorbitkan oleh Coach Simon Tahamata, ada Ryan Gravenberch, ada Frankie de Jong, ada banyak nama lagi, termasuk Mathis de Ligt di Ajax dulu. Jadi memang ini pelatih yang kualitasnya sangat baik sebagai orang yang mampu mengorbitkan, melihat dengan ketajaman matanya pemain yang punya potensi. Nah, diharapkan banyak pemain muda Indonesia nanti yang terpantau oleh Coach Simon Ya. dan dapat diangkat potensinya ke jenjang lebih tinggi. Nah, kalau bicara latar belakangnya Ajax Amsterdam dari Belanda lagi, kalau Bungkus melihatnya apakah faktor komunikasi dengan pelatih kepala, dengan Coach Patrick, atau memang sejauh ini yang banyak dinaturalisasi ya pemainnya dari Belanda, dan juga bagaimana kulturnya ini juga dekat, selain juga karena latar belakangnya Simon Tahamata ini kan punya darah Indonesia. Gimana kalau Bungkus lihat latar belakangnya Simon? Ya, kelebihan Coach Simon itu kan dia punya latar belakang budaya Indonesia ya. Sehingga di Indonesia dia mungkin tidak akan terlalu bermasalah dengan cuaca, bermasalah dengan makanan. Passionnya juga untuk tinggal di Indonesia itu juga lebih besar gitu ya dibanding misalnya Coach Patrick Kluivert. Nah, yang kedua keuntungan dia ini kan punya jalur yang sangat banyak dengan klub-klub sepak bola di Belanda. Sebagai salah seorang mantan pemain Liga Belanda gitu ya, pernah bermain di klub-klub besar, kemampuan dia untuk berkomunikasi, lobbynya, jaringannya ini akan sangat membantu kita pada saat Coach Simon melakukan pemantauan terhadap pemain yang ada di Liga Belanda. Jadi dia tidak hanya memantau pemain yang ada di sini, di Liga kita, tapi juga di Liga Belanda. Untuk kepentingan tidak hanya tim usia muda, tapi juga timnas senior. Jadi memang tim talent scouting itu idealnya sih tidak hanya 1 orang, memang ada beberapa orang. Sehingga Coach Simon Tahamata juga tidak terlalu berat bebannya harus begitu banyak yang harus dilihat gitu ya. Iya. Ini memang perlu pertimbangan lagi dari PSSI ke depannya, tidak hanya Coach Simon Tahamata tapi juga ada tim talent scouting yang lain. Oke, jadi kalau Coach Simon Tahamata idealnya adalah head of scouting, tapi punya tim lagi harusnya ya yang sama-sama menjaring untuk memantau, membantu Coach Simon untuk menjaring siapa-siapa saja bakat yang bisa masuk di timnas. Tapi Bungkus, kita nggak cuma Iya, ngomongin soal betul. Coach Simon, karena kita juga akan ngomongin bagaimana persiapan timnas Indonesia jelang
menjelang kualifikasi Piala Dunia, tapi nanti usai jeda tetap di Sapa Indonesia Malam.